Maka hadis ini dinilai sahih oleh siapa? Ibn Abdul Bar kata sahih. Ibn Hajar Asqalani kata sahih. Imam Muslim letak dalam sahih dia. Ibn Qudamah menggunakan hadis ni dalam hukum. Imam Syafi'i juga menggunakan hadis ni dalam hukum. Tiba-tiba datang orang kemudian kata tak sahih. Sangat ajaib. Gara-gara akal kita enggak nyambung, akhirnya semua ayat kita tolak. Oh bukan begitu, oh bukan begitu. Ratusan dalil mengatakan Allah di atas, bukan begitu, ditakwil. Capek ente mentakwil. Menurut Imam Baihaqi, dalam naskah Sahih Muslim yang asli, kisah tentang Fisama tidak ada. Ini ba'dul mutaakhirin setelah Imam Muslim memasukkan, karena sanadnya satu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi matan. Dari segi matan, hadis ini walaupun sanadnya sahih, tetapi matannya tidak sahih. Mengapa? Karena hadis ini terjadi simpang siur, terjadi ikhtilaf. Jadi hadis ini memang tidak mahfud ya, tidak kuat. Terjadi simpang siur. Karena simpang siur, maka hadis ini dianggap tidak kuat. Itu dari segi matan dan sanad. Yang ketiga, kalaupun ini sahih dari segi dirayah, segi makna, kata para ulama wajib ditakwil. Kalaupun sahih, padahal tidak sahih. Kalau ditakwil, berarti yang ditanyakan oleh baginda kepada jariyah itu ainallah, di mana Allah, yang ditanyakan bukan makan, bukan tempat, tetapi baginda bertanya tentang makanah. Makanah itu artinya derajat atau kedudukan. Lalu dijawab fis sama, di langit, artinya Allah itu maha luhur. Sejauh manakah status hadis jariyah ainallah ini tuan-tuan? Hadis dalam sahih Muslim. Hadis dalam sahih Muslim. Tidak ada ulama yang mengatakan ia dhaif, sehinggalah ulama yang kemudian yang kata Baihaqi mengatakan ittirab. Baihaqi tak kata ittirab. Baihaqi tak kata ittirab. Baihaqi cuma kata Muslim keluarkan sebahagian, kerana dia ada dua orang perawi situ. Muslim keluarkan hadis ni di dua tempat. Satu tempat Imam Muslim tak bawa perkataan ainallah tu, kerana dua orang perawi, salah seorang tak bawa cerita tu. Maka bila dia gabungkan dua orang punya riwayat, dia tak letak tambahan, kerana tambahan tu seorang je bawa. Bila dia keluarkan satu tempat yang lain dalam sahih dia keluarkan daripada satu riwayat, dia bawa lafaz yang penuh. Maka hadis ini dinilai sahih oleh siapa? Ibn Abdul Bar kata sahih. Ibn Hajar Asqalani kata sahih. Imam Muslim letak dalam sahih dia. Ibn Qudamah menggunakan hadis ni dalam hukum. Imam Syafi'i juga menggunakan hadis ni dalam hukum. Tiba-tiba datang orang kemudian kata tak sahih. Sangat ajaib. Sangat ajaib. Pasal apa kata tak sahih? Sebab mereka rasa macam akal tak boleh fikir sangat benda ni. Tuan-tuan, benda yang akal tak boleh fikir, jangan fikirlah. Banyak ayat Allah mengatakan Allah di atas, Allah di langit, Allah beristiwa di atas arsy. Banyak sekali ayatnya. Ya, bahkan dalil bahwasanya Allah di atas, kata Ibnu Qayyim, bal alfani, ada 2000 dalil yang menunjukkan Allah berada di atas. Fitrah juga demikian, menyatakan Allah berada di atas, ya. Adapun meyakini bahwasanya kalau di atas berarti Allah butuh kepada tempat. Ya akhi, ya. Sekarang saya tanya sama antum, langit dan bumi, besaran mana, langit atau bumi? Langit, langit di atas, langit lebih besar daripada bumi. Apakah orang mengatakan langit menempati bumi? Justru sebaliknya, orang mengatakan bumi menempati apa? Langit. Di langit banyak benda-benda langit, ada bumi, ada planet, ada matahari. Ya akhi, langit di atas kita, langit tidak menempati apa? Bumi. Apalagi Allah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terus ente bilang kalau Allah di atas, Allah butuh tempat, gimana ceritanya? Ya. Allah mengatakan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak ada mata yang bisa meliputi Allah saking besarnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ibnu Abbas mengatakan tidak langit dan bumi di genggaman kalian kecuali seperti
tidaklah langit dan bumi di genggaman Allah kecuali seperti biji sawi di genggaman kalian. Artinya kita ini makhluk alam semesta ini sangat kecil dibandingkan Allah. Kemudian kita bilang kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat, butuh yang di bawah. Ini semua adalah suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Langit di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Tidak menempati bumi, tidak ada tiang bi ghairi amadin tarawnaha. Rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha. Kata Allah, Allah mengangkat langit tanpa ada tiang yang menyangganya, tidak ada. Langit tidak, kalau bumi hancur langit pun tidak akan jatuh, enggak. Kemudian kita berpikir kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat di bawah. Gara-gara akal kita enggak nyambung, akhirnya semua ayat kita tolak. Oh bukan begitu, oh bukan begitu. Ratusan dalil mengatakan Allah di atas, bukan begitu, ditakwil. Capek ente mentakwil. Taib, Al-Quran turun dari atas, terus maksudnya Allah tidak di atas. Oh maksudnya begini. Malaikat lapor ke atas, lapor kepada siapa? Oh enggak tahu lapor kepada siapa. Terus amalan naik ke atas, oh ke atas maksudnya kemana? Bingung. Allah turun ke langit bumi. Allah, kalau Allah turun ke langit bumi berarti Allah di atas. Allah enggak di atas. Itu yang turun apa? Rahmatnya. Rahmat cuma sampai langit dunia, enggak sampai ke kita, ngapain? Oh maksudnya malaikat yang turun. Kalau malaikat turun, nah malaikat, kenapa Allah berkata hal min da'in? Siapa yang berdoa kepadaku? Apa malaikat berani berkata demikian? Siapa yang berani minta kepadaku? Ya akhirnya orang tatkala ditakwil-takwil seperti ini, pengagungan terhadap Allah kurang. Coba kalau antum yakin Allah turun, antum semangat bangun. Semangat bangun, saya ingin Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Semangat beribadah. Tapi kalau sudah punya syubhat-syubhat, enggak ada. Repot. Karena syubhat semuanya ya.